Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pulau Pasir disebut bisa jadi asal mula Indonesia perang dengan Australia. Ternyata punya minyak 5 juta barel. Beberapa waktu belakangan ini banyak yang mencari-cari alasan asal mula Indonesia perang dengan Australia, yang ternyata terkait dengan sengketa Pulau Pasir yang di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam dalam jumlah yang sangat fantastis. Masalah Pulau Pasir yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini ternyata disebut-sebut menjadi alasan asal mula Indonesia berperang dengan Australia, karena klaim Australia terhadap pulau ini yang diperkirakan memiliki kandungan minyak sebesar 5 juta barel. Meskipun polemik sengketa Pulau Pasir tidak sebesar Pulau Sipadan dan juga Pulau Ligitan dahulu, namun pada akhirnya permasalahan tersebut disebut bisa menjadikan asal mula Indonesia berperang dengan Australia. Karena di satu sisi secara historis pulau ini sangat erat hubungannya dengan Indonesia. Namun di sisi lain pemerintah Indonesia tampak tidak memperjuangkan pulau ini. Dahulu digunakan sebagai rest area nelayan Pulau Rote. Diketahui jika Pulau Pasir yang disebut Ashmore Reef oleh Australia ini memiliki jarak yang cukup dekat dengan Indonesia, yaitu sekitar 140 km dari selatan Pulau Rote, NTT, sementara dari utara Australia berjarak 320 km. Bahkan menurut data pre-colonial history atau sejarah sebelum kolonial dulu, Pulau Pasir adalah wilayah yang tergabung dalam Nusantara Indonesia, termasuk juga di dalamnya Brom Australia yang merupakan areal tradisional fishing ground-nya untuk orang Indonesia. Kabarnya, dahulu nelayan-nelayan dari Timor, Ambon, Makassar, hingga warga Pulau Rote memanfaatkan Pulau Pasir ini sebagai rest area serta tempat transit perjalanan di sisi selatan Nusa Tenggara. Maka, tidak mengherankan jika di Pulau Pasir banyak bertebaran artefak kuno hingga kuburan para leluhur dan nelayan Pulau Rote. Diklaim Australia melalui MOU tahun 1974. Kepemilikan sebuah pulau ini tidak bisa dilakukan hanya mengandalkan landasan historis yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Laut Timur saja. Dalam hal ini Australia lebih unggul. Pasalnya, Australia memperjuangkan Pulau Pasir menggunakan landasan hukum, terlebih sejak MOU antara Indonesia dengan Australia di tahun 1974 yang membuat Australia mengklaim Pulau Pasir merupakan propertinya. Isi MOU tahun 1974 itu adalah pemerintah Indonesia meminta bantuan Australia untuk memonitor Pulau Pasir sebagai wilayah cagar alam kelautan. Indonesia mengakui Pulau Pasir milik Australia. Dalam MOU tersebut Indonesia mengakui wilayah Pulau Pasir dan perairan di sekitarnya adalah bagian dari kedaulatan Australia, namun Australia wajib menghormati dan mengizinkan nelayan tradisional Indonesia untuk menangkap ikan di perairan Pulau Pasir. Hal ini diperkuat oleh deklarasi Juanda yang tidak mencantumkan Pulau Pasir sebagai milik Indonesia, maka tidak mengherankan jika dalam peta-peta resmi Pulau Pasir tidak termasuk dalam wilayah Indonesia. Tak hanya itu saja, di tahun 1997, Indonesia melalui diplomatnya telah mengakui kedaulatan Australia terhadap Pulau Pasir. Kemudian pada tahun 2005, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Selamat Subianto menegaskan hal yang sama bahwa Pulau Pasir merupakan milik Australia. Australia seolah memberikan sinyal perang pada Indonesia. Permasalahannya, alih-alih memberikan ruang nelayan Indonesia untuk menangkap ikan di Pulau Pasir, pada tahun 2004 sampai dengan 2010, ada lebih 3.000 nelayan Indonesia ditangkap karena memasuki wilayah Pulau Pasir oleh pihak Australia. Yang lebih menyedihkan lagi, di tahun 2021 lalu, polisi Coast Guard Australia tidak hanya menangkap tetapi juga menenggelamkan kapal nelayan Indonesia karena dianggap melanggar batas negara Australia. Meskipun secara tidak langsung peristiwa ini merupakan sinyal pernyataan perang dari Australia, namun nampaknya Indonesia belum menanggapinya secara berani. Bahkan, kabarnya Australia telah meletakkan banyak personil di Port of Darwin di utara Australia hanya untuk latihan. Isu yang berkembang, mereka juga mendatangkan pasukan Amerika beserta pesawat pembom B-52 Amerika dengan codename Latihan Gabungan untuk Laut Cina Selatan. Namun, alih-alih ingin merebut Pulau Pasir, Indonesia dinilai tidak mengambil langkah apapun atas strategi yang dilancarkan Australia itu. Lalu kenapa Pulau Pasir harus diperjuangkan? Tidak mengherankan jika Australia sangat menggebu-gebu dalam mengklaim Pulau Pasir sebagai bagian dari wilayahnya. Pasalnya, Pulau Pasir ini kaya akan kandungan minyak dan juga gas alam, hingga membuat negara tersebut melakukan eksplorasi migas sejak tahun 1970-an.
Eksplorasi besar-besaran tersebut membuat warga Pulau Rote khawatir jika insiden Montana Oil Refinery di tahun 2009 terulang kembali. Pasalnya, kilang minyak asal Thailand tersebut mengalami kebocoran dan juga tumpahan minyaknya mencemari lautan, merusak ratusan hektar rumput laut hingga membuat tangkapan ikan menurun drastis. Meskipun kecil kemungkinan untuk memperjuangkan Pulau Pasir yang hanya berlandaskan pendekatan historis, setidaknya Indonesia bisa memperjuangkan hak nelayannya untuk bisa menangkap ikan dengan aman dan nyaman di perairan laut sekitar Pulau Pasir.